Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 329. Zinar berdiri di samping Mohandet. Sebagai pengawal pribadi Mohandet, Zinar mengalihkan pandangannya untuk mengamati sekeliling dari waktu ke waktu, dan sesekali melihat ke atas. Tentu saja tidak ada musuh di udara, tapi ada penembak jitu yang bersembunyi di atap. Hazas menggunakan terpal yang warnanya mirip dengan atap untuk kamuflase, sehingga membuatnya menyatu dengan atap. Apalagi berdiri jauh, Hazas pun akan sulit dikenali meski berdiri di depannya. Setelah menyaksikan kepiawaian kamuflase Hazas, Zinar mengagumi letnan kolonel yang dikenal sebagai penembak jitu nomor 1 Arab Saudi itu. Ditambah dengan 10 penembak jitu yang disembunyikan di gedung dekat Eagle Park, Zinar yakin apakah itu Ali atau Angli, mereka akan dibunuh begitu muncul. Ledakan. Unimog akan menjadi fokus perhatian kemanapun ia pergi, dan merupakan Unimog yang dilengkapi dengan senapan mesin dan artileri. Jika Unimog ini kembali menabrak Taman Elang Pangeran, akan menarik lebih banyak perhatian orang. Setelah Unimog mendobrak gerbang Taman Elang, ia langsung bergegas menuju halaman dan dikepung oleh ratusan petugas keamanan. Zinar telah melihat kekuatan mobil ini, jadi ketika dia melihatnya menerobos, dia secara naluriah melindungi Mohandet, tapi dia sangat gugup. Meski ada ratusan satpam yang mengelilingi Unimog, namun begitu senapan mesin di atasnya mengaum, ratusan satpam saja tidak cukup untuk melihatnya. Jika artileri digunakan lagi, itu akan cukup untuk meratakan Eagle Garden. Sial, kenapa kamu tidak mengendarai tank saja ke sini? Tanda tanya. Zinar bergumam dalam benaknya. Mohandet jelas jauh lebih tenang dari Zinar. Dia mengulurkan tangannya untuk mendorong Zinar menjauh, dan matanya tertuju pada pengemudi Unimog, dengan senyuman di wajahnya. Ali, lama tidak bertemu. Ali duduk di dalam taksi, memandang Mohandet, lalu ke Masya yang diikat di pilar. Mohandet tahu bagaimana memanfaatkan kelemahan manusia, dan Masya adalah kelemahan Ali. Betapapun kuatnya Unimog, selama Masya dipegang erat di tangan Mohandet, Ali tidak akan bisa menembak. Ali membuka pintu dan melompat keluar dari taksi. Wow! Penjaga keamanan secara naluriah mengarahkan senjatanya ke Ali. Ali mengabaikan semua orang dan menatap langsung ke arah Mohandet. Televisi pemerintah Saudi menyiarkan acara bincang-bincang. Pembawa acara mengajukan beberapa pertanyaan mutakhir secara berurutan, dan para tamu sudah terengah-engah. Pada saat ini, seorang sutradara di latar belakang tiba-tiba berteriak. Apa yang terjadi? Layar berkedip sejenak, lalu sinyal acara bincang-bincang diblokir. Seseorang telah meretas sistem kami. Bawa dia keluar dari sini secepatnya. Tunggu sebentar, apakah orang di layar itu adalah Pangeran Mohandet? Benar, itu Raja Mohandet, dan yang lainnya adalah Pangeran Ali. Pangeran Mohandet telah menangkap pengkhianat itu. Jangan bergerak, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Bukan hanya stasiun TV nasional yang diblokir, selama periode ini, sinyal semua stasiun TV diblokir, dan semua dialihkan ke tempat konfrontasi antara Ali dan Mohandet. Dimanapun Anda berada di negara ini, Anda dapat berdiri di depan TV dan melihat Ali dan Mohandet. Sebagai orang yang terlibat, Mohandet tidak mengetahui dirinya pernah tampil di TV. Ali menghampiri Mohandet dari satpam, menunjuk Marta dan berkata, Mohandet, orang yang kamu inginkan adalah saya, tolong lepaskan Marta. Biarkan dia pergi. Berhentilah bercanda. Kamu pengkhianat, dan Masya adalah kaki tangan. Aku akan membunuh Masya setelah aku membunuhmu. Mohandet, kamu tahu aku tidak melakukan pengkhianatan, tapi kamu berencana menjebakku. Teriak Ali dengan marah. Mohandet berteriak bangga, ya, lalu bagaimana jika saya menjebak Anda? Siapa yang bisa membuktikannya? Ya, jadi bagaimana jika aku menjebakmu? Siapa yang bisa membuktikannya? Kalimat ini mulai diputar ulang di televisi. Semua orang di depan TV kaget. Ternyata Pangeran Ali bukanlah pengkhianat, dia dijebak oleh Pangeran Mohan. Pangeran Mohandet sebenarnya menjebak Pangeran Ali, yang merupakan saudaranya. Pangeran Mohandet sangat keji. Dia tidak hanya menjebak Pangeran Ali, dia juga ingin membunuh Putri Marta. Pangeran Mohandet sialan. Ayo pergi dan selamatkan Pangeran Ali dan Putri Marta. Segera setelah Jenderal Yasim duduk di helikopter, seorang kapten bergegas membawa laptop di tangannya. Setelah memberi hormat standar militer, dia berteriak, Jenderal, ada situasi yang tidak terduga. Situasi tak terduga apa? Tanya Jenderal Asim. Kapten menyalakan komputer dan meletakkannya di depan Jenderal Asim. Adegan konfrontasi antara Ali dan Mohandet diputar di sana. Apalagi bagian di mana Mohandet secara pribadi mengakui bahwa dia menjebak Ali telah menjadi viral di internet. Bajingan ini. Jenderal Yasim mengumpat dan berteriak kepada pilot, cepat pergi ke Eagle Park. Taman Elang. Tiba-tiba ponsel Zinar berdering. Melihat itu istrinya, ia menutup teleponnya, namun teleponnya langsung berdering lagi. Dalam keputusasaan, Zinar tidak punya pilihan selain menjawab telepon dan berteriak dengan suara pelan, saya sibuk, saya akan menghubungi Anda lagi nanti. Itu omong kosong nanti. Katakan padaku, apakah kamu dan Mohandet bersama? Suara Oman Singa Hedong datang dari telepon. Zinar sedikit mengernyit, merasa ada yang tidak beres.
Istrinya biasanya sangat menghormati sang pangeran, jadi mengapa kali ini dia memanggil Mohandet dengan nama depannya? Kenapa kamu gila? Zinar memarahi dengan suara rendah. Apa aku gila? Menurutku kaulah yang gila. Aku baru saja mengirimimu link, lihat sendiri. Zinar menutup telepon, membuka link URL yang dikirimkan istrinya, dan langsung melihat videonya. Ini sudah berakhir. Ada suara, mendengung, di kepala Zinal, dan dia buru-buru berlari ke arah Mohandet dan menyerahkan ponselnya. Pangeran, lihat. Setelah Mohandet melihat video tersebut, otaknya tiba-tiba mengalami korsleting, dan butuh waktu lama baginya untuk bereaksi dan berteriak pada Ali, apakah kamu selingkuh? Ali berkata dengan tenang, kamu menjebakku, aku hanya memintamu mengatakan yang sebenarnya. Mohandet menoleh ke arah Martha, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap sejak Martha muncul di bandara. Aku akan membunuhmu. Mohandet menjadi sangat marah sehingga dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pistol dari tubuh Zinar dan ingin menembak Ali. Retakan. Mohandet merasakan sakit di telapak tangannya, sebuah peluru menembus telapak tangannya, dan pistol di tangannya jatuh ke tanah. Penembak jitu. Ang Li. Mohandet kaget dan berteriak, Hasas, orang itu, cepat tembak dia. Tersembunyi di atap, Hasas bertanya-tanya mengapa dia maupun anak buahnya tidak menemukan Lian. Bab 330. Hasas tidak pernah menyangka bahwa sebelum mereka memulai penyergapan, Ang Li sudah bersembunyi di gedung seberang Eagle Park. Oleh karena itu, posisi tersembunyi Hasas dan 10 anak buahnya terlihat oleh Ang Li. Ang Li menggunakan senapan sniper yang dimodifikasi Ali akhir-akhir ini. Selain akurasinya yang luar biasa, suara tembakan juga dihilangkan dengan sempurna setelah ditambahkan peredam. Selain itu, Lian melepas kaca di sisi berlawanan dan menggantinya dengan lapisan film plastik. Dengan cara ini, setelah peluru menembus film plastik setelah ditembakkan, hanya akan meninggalkan lubang kecil di dalamnya dan tidak akan pecah seperti kaca, sehingga posisinya terhindar dari paparan. Dengan cara ini, Ang Li membunuh 10 anak buah Hasas satu demi satu tanpa ketahuan. Kini, Ang Li sudah mengunci posisi Hazard. Apapun identitas Hasas, selama dia ingin bunuh diri, Ang Li tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Engah. Kepala Hasas menggeleng sejenak, lalu dia berguling turun dari atap dengan senapan sniper di pelukannya. Gulu. Mohandet mengeluarkan suara di tenggorokannya setelah melihat tubuh Hasas, dan dia gemetar hingga hampir kencing. Segera setelah itu, Mohandet berteriak dari penjaga keamanan, tembak, bunuh gadis Ali dan Martha itu. Gambar ini juga disiarkan di televisi. Tentu saja Ang Li tidak bisa menghadapi ratusan satpam sekaligus hanya dengan membawa senapan sniper, namun ia masih memiliki rencana cadangan. Caiko membuat beberapa perubahan kecil pada Unimog sehingga senjata dan perlengkapannya dapat dikendalikan dari jarak jauh. Ang Li dapat mengontrol senjata dan perlengkapan di Unimog dari jarak 100 meter. Dadada. Senapan mesin berat di Unimog mulai mengaum, berputar-putar dan menembak ke udara, membuat takut semua penjaga keamanan, termasuk Zinar, hingga tergeletak di tanah. Setelah tembakan berhenti, Ali memandang Mohandet dengan jijik, lalu berkata kepada penjaga keamanan, siapapun yang tidak ingin mati, berbaring saja dan jangan bergerak. Siapa yang ingin mati? Zinar dan petugas keamanan tergeletak di tanah dan tidak berani bergerak. Ketika Mohandet melihat ini, dia bergegas menuju Ali dengan marah dan berteriak, Ali, aku akan membunuhmu. Ledakan. Mohandet diusir oleh Ali. Ali adalah seorang prajurit pasukan khusus yang dilatih di sekolah penembak jitu Jerman. Bagaimana bisa Mohandet yang biasanya hanya tahu cara bersenang-senang bisa menjadi lawannya? Mohandet, selesaikan, kata Ali. Berdengung. 5 helikopter militer muncul di langit dan mendarat di kompleks Eagle Garden. Setelah itu, Jenderal Yasim bergegas di bawah perlindungan puluhan pasukan khusus. Ketika Mohandet melihat Asim, dia seperti melihat penyelamat. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah dan berteriak, Jenderal, Jenderal, selamatkan aku secepatnya. Ali, pengkhianat, ingin membunuhku, bunuh dia secepatnya. Jenderal Asim memandang Mohandet dengan pandangan menjijikkan dan memerintahkan para prajurit, tangkap dia. Jenderal, kenapa kamu ingin menangkapku? Ali pengkhianat. Teriak Mohan pura-pura bingung, tapi dia sudah dijepit ke tanah oleh pasukan khusus. Dengan pasukan khusus, satpam tidak berani bergerak. Asim menghampiri Ali dan berkata, Pangeran, kamu telah menderita selama periode ini. Namun, begitu banyak orang yang meninggal, saya masih berharap kamu dapat ikut dengan saya. Ali mengangguk dan tidak keberatan. Dia hanya berkata, Martha seharusnya tidak menderita. Biarkan dia kembali dulu, kan? Oke. Yasim menjawab dan secara pribadi mengantar Martha pulang. Adapun Lian, Yasim ingin menemukannya, tetapi dia mencari di gedung-gedung terdekat dan tidak menemukan jejak Lian kecuali mayat 10 penembak jitu. Unimog dikembalikan ke peternakan unta di Valley. Ang Li sangat menyukai monster ini dan berkata kepada Valley yang sedang merokok, apakah kamu benar-benar akan memberikan mobil ini kepadaku? Valley mengangguk dan menjawab, tentu saja, saya sudah mengatakan bahwa itu milik Anda, dan Anda bahkan dapat memindahkannya ke tempat manapun yang Anda inginkan. Namun, Anda harus berjanji satu hal kepada saya. Ada apa? Tanya Lian. Bersaing denganku lagi. Valley berteriak tidak yakin. Lian tersenyum.
Tidak masalah jika dia bersaing dengan Wali, sebaliknya, sekeras apapun Wali bekerja, dia tidak bisa menjadi lawannya dalam menembak. Ali terbang ke peternakan unta. Mohandet setara dengan mengakui di depan seluruh negeri bahwa dia menjebak Ali, sehingga identitas Ali sebagai pengkhianat segera dibersihkan dan dia menerima kompensasi yang sesuai. Mengenai kerugian puluhan juta yang dialami Lian dalam menyelamatkan Ali, Raja tidak akan lagi melakukan penyelidikan apapun dan bahkan berharap untuk memuji Lian. Usulan ini ditolak oleh Ang Li. Sebagai penembak jitu, lebih baik tidak terlalu terkenal. Terima kasih, kata Ali sambil memegang gelas wine. Ali, kamu sudah mengatakan ini berkali-kali. Jika kamu terus bertele-tele, aku akan menutup mulutmu dengan sengaja. Ali terkekeh dan menganggap Lian sebagai saudara hidup dan mati di dalam hatinya. Kedepannya, jika Lian dalam bahaya, Ali juga akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyelamatkannya. Ngomong-ngomong, apa rencanamu ke depan? Tanya Ali. Lian menggelengkan kepalanya. Untuk menyelamatkan Ali, Lian telah mengundurkan diri dari tim Dragon Ya, dan tim tersebut tidak dapat kembali. Ditambah dengan kejadian di Death Forum, Lian tidak mau kembali menjadi tentara karena takut membawa bahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan forum kematian. Ang Li membuat rencana untuk dirinya sendiri. Kecuali forum kematian terselesaikan, saya akan selalu diancam. Bukan karena dia takut penembak jitu lain akan menimbulkan masalah baginya, tapi dia khawatir akan terus mengancam orang-orang di sekitarnya. Bagaimana denganmu? Apakah kamu akan terus menjadi pegawaimu? Ali memandang Cai Zi. Cai Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, menjadi pegawai itu terlalu membosankan. Saya tidak ingin kembali. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Selama aku bisa membantu. Ali ingin berterima kasih kepada Cai Zi dan Lian dengan segala cara. Caiko berpikir sejenak dan berkata, saya ingin terus menjadi tentara bayaran. Jadilah tentara bayaran. Tanda tanya. Ide Caiko bisa dikatakan sangat luar biasa. Cai Zi ditipu untuk bergabung dengan kelompok tentara bayaran Orion oleh Wu Jinseng, tapi sekarang dia sepertinya sudah benar-benar jatuh cinta dengan profesi ini. Bos, kenapa kamu tidak bergabung dengan kelompok tentara bayaran Orion? Cai Zi tiba-tiba berteriak pada Lian. Bergabung dengan grup tentara bayaran Orion. Lian tertegun sejenak. Cai Zi mengangguk dengan serius dan berkata, ya, bergabunglah dengan kelompok tentara bayaran Orion. Meskipun pemimpin kelompok tidak dapat ditemukan, Anda adalah bos pemimpin kelompok. Jika Anda bersedia bergabung dengan Orion Mercenary Group, saya yakin Kapten Wu akan dengan senang hati menyerahkan posisi pemimpin kepada Anda. Bergabung dengan kelompok tentara bayaran Orion dan langsung menjabat sebagai pemimpinnya. Godaannya masih besar. Sayangnya, kelompok tentara bayaran ini saat ini hanya memiliki Cai Zi sebagai anggotanya. Bab 331. Saudaraan, jika kamu menjadi pemimpin kelompok tentara bayaran Orion, aku akan menjadi orang pertama yang bergabung. Lian memutar matanya ke arah Ali dan berkata, aku tidak pernah mengatakan aku ingin menjadi tentara bayaran. Mengapa kamu begitu bersemangat? Jadilah pangeranmu. Ali sedikit kecewa. Jika dia menyukai kehidupan seorang pangeran, dia tidak akan menjadi tentara. Caiko jelas lebih kecewa. Lagi pula, dia tidak bisa mendukung kelompok tentara bayaran Orion sendirian. Topik bergabung dengan kelompok tentara bayaran Orion dikesampingkan, dan mereka bertiga minum-minum dan mengadakan pesta. Keesokan paginya, Lian menemukan Cai Zi. Cai Zi, aku butuh bantuanmu. Bos, katakan saja padaku jika kamu punya perintah. Nada suara Cai Zi menjadi semakin mirip dengan nada suara Wu Jinseng. Ang Li berkata terus terang, saya ingin menemukan dalang di balik forum kematian. Apakah Anda punya ide? Biarkan aku mencobanya. Cai Zi segera menyalakan komputer dan masuk ke forum kematian. Siapapun bisa membuka website Death Forum, namun pertahanan forum tersebut sangat ketat. Teknisi dari Dragon Teeth Team pernah mencoba membobol forum ini, namun gagal. Setelah Caiko masuk ke forum Shinigami, dia mencoba masuk ke belakang panggung forum Shinigami, melewati berbagai level dan pertahanan forum Shinigami. Ang Li berdiri di samping dan memperhatikan. Meskipun dia tidak memahami kode sumbernya sama sekali, dia merasa itu tidak terlalu sulit. Mungkin bakat komputer Caiko begitu tinggi sehingga bahkan peretas yang menciptakan forum kematian pun tidak bisa menandinginya. Dengan kata lain, peretasnya gagal. Pendiri forum ini pernah login ke backend menggunakan ponsel. Saya hanya perlu melacak sinyal ponsel itu untuk menemukan pihak lain, jelas Caiko dalam bahasa sederhana sambil mengetik di keyboard dengan cepat. Apakah itu mudah? Lian bertanya. Cai Zi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, itu tidak terlalu mudah. Pihak lain adalah masternya, tapi ini aneh. Ada apa? Tanya Lian. Cai Zi mengerutkan kening dan berkata, pihak lain mengambil inisiatif untuk menghapus informasi palsu dan mengizinkan saya menemukannya. Di mana? Lian bertanya. Gambar bumi muncul di layar komputer, dan kemudian dengan cepat diperbesar untuk menampilkan gambar sebuah bangunan di gurun. Bangunannya terlihat sangat familiar dan banyak terdapat unta. Peternakan unta. Lian menatap foto itu dengan mata terbelalak. Sinyal ponsel yang dilacak ternyata berasal dari peternakan balap unta di Vali. Dia ada di sini. Kata Cai Zi tidak percaya. Lian mengulurkan tangan dan mengambil pisau buah di atas meja dan bergegas keluar. Haha. Vali tertawa gembira dan sedang berbicara dengan seorang pemuda berjas.
Entah hal menarik apa yang dikatakan pria berjas itu, yang terkadang membuat Vali tertawa. Ketika dia melihat Lian, Vali menunjuk pria berjas itu dan berkata, "Adik, temanmu ini sangat menarik. Kenapa kamu tidak memperkenalkannya padaku lebih awal?" Teman. Lian tidak punya teman seperti itu. Ini pertama kalinya dia melihat pria berjas. Pria berjas itu memegang ponsel tertentu di tangannya. Yang pasti ponsel itulah yang dilacak Kaizi. "Wali, bisakah kamu membiarkan aku berbicara dengan temanku sendirian?" kata Lian sambil menyembunyikan pisau buah di lengan bajunya. Dia dan pria berjas itu berjarak kurang dari 20 meter. Dari jarak ini, pisau buah di tangannya sudah cukup untuk terbang dan membunuh pria itu. "Tentu saja. Kebetulan ada yang harus kulakukan. Ayo kita bicara." Vali mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan pria berjas itu, lalu berbalik dan berjalan keluar. Pria berjas itu melirik ke tangan kanan Lian dan tersenyum, "Kamu tidak ingin membunuhku, kalau tidak kamu pasti sudah melakukannya sejak lama." Ang Li memang memiliki keinginan untuk membunuh pria berjas itu, tapi dia tidak berencana melakukannya sampai dia menemukan sesuatu. "Siapa kamu?" Lian bertanya. "Saya tidak punya nama tetap, tapi semua orang menyebut saya broker." "Saya juga sangat menyukai identitas broker." "Broker?" Lian mengerutkan kening. Pria berjas itu mengangguk dan berkata, "Benar, panggil saja saya broker." "Kamu selalu mengendalikan forum kematian?" Lian bertanya. Pria berjas itu mengangguk dan menjawab, "Ya, saya mendirikan forum kematian, dan saya telah melacak Anda. Terkadang saya dengan sengaja mencari orang untuk membunuh Anda. Sayang sekali mereka semua mati di bawah senjataku pada akhirnya," kata Lian. "Ya, saya sangat puas dengan penampilan Anda, jadi saya berencana memberi Anda kesempatan." "Peluang? Peluang apa?" Lian bertanya. Pria berjas itu menjawab, "Kesempatan untuk menyingkirkan forum kematian dan menyingkirkan saya." Mata Lian sedikit berbinar, jelas. Pria berjas itu membalikkan ponselnya dan berkata, "Saya akan mengadakan permainan kematian dan mengundang semua orang yang ingin membunuh Anda untuk berpartisipasi. Siapapun yang membunuh Anda akan mendapat hadiah 100 juta dolar. Jika Anda bisa selamat dari permainan ini, maka saya akan menutup forum kematian dan memberi Anda bonus 100 juta dolar. Petik 2. Bagaimana jika aku menolak?" Lian bertanya dengan nada bermusuhan. Pria berjas itu tersenyum dan berkata, "Tidak, Anda tidak akan menolak saya. Karena Anda ingin menyingkirkan saya dan forum kematian lebih dari siapapun sekarang, jika tidak, Anda tidak akan mengambil inisiatif untuk menemukan saya. Aku mencarimu untuk membunuhmu," kata Lian dengan kebencian. Pria berjas itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu adalah orang yang cerdas, kamu tahu bahwa meskipun kamu membunuhku, itu tidak akan ada gunanya. Forum kematian akan tetap ada, dan masih banyak orang yang ingin membunuh Anda demi 100 juta dolar itu. Jadi pikirkanlah. Selesaikan saja game ini dan Anda bisa menyingkirkan semuanya dan menjadi orang kaya sejati. Ngomong-ngomong, atas namamu aku akan memberikan bonus dari para buronan tahanan yang dibunuh olehmu. Ada puluhan juta dolar yang akan diberikan kepada Anda ketika saatnya tiba." Petik 2. Atas namaku. Bajingan ini. Lian mengutuk dalam hatinya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sepertinya aku tidak bisa menolakmu." Pria berjas itu tersenyum, berjalan ke arah Lian, mengulurkan ponselnya dan berkata, "Ambillah, saya akan memberitahu Anda jika permainan sudah siap." Lian mengambil telepon itu, mengetahui bahwa telepon ini setara dengan pencari lokasi, dan pria berjas itu dapat menemukannya melalui telepon. Namun, tampaknya tidak ada bedanya bagi pria berjas apakah dia memiliki ponsel atau tidak. Broker, hacker. Tidak peduli apa identitas orang ini, dia memiliki rasa misteri tentang dirinya. Lindungi gadis bernama Chaizi dengan baik. Dia memiliki potensi besar, tapi terkadang dia memprovokasi orang yang tidak boleh terprovokasi. Itu akan sangat merepotkan. Pria berjas itu mengulurkan tangan dan menepuk bahu Lian. Ini adalah ancaman nyata, memperingatkan Lian agar tidak membiarkan Kaizi melacaknya lagi. Bajingan. Lian mengutuk lagi. Jika dia tidak ingin sepenuhnya menyingkirkan forum kematian dan para penembak jitu yang akan muncul kapan saja untuk membunuhnya, Ang Li sangat ingin menusukkan pisau buah di tangannya ke jantung pria berjas itu. Pria sombong ini. Bab 332. Game Dewa Kematian segera diumumkan di forum Dewa Kematian. Siapapun dapat berpartisipasi selama mereka berada di peringkat penembak jitu. Ada dua cara untuk berpartisipasi. Yang pertama adalah membayar biaya pendaftaran sebesar 100.000 dolar. Yang kedua adalah diundang ke permainan. Apapun cara Anda berpartisipasi, ini sepenuhnya bersifat sukarela. Berpartisipasi dalam game Dewa Kematian sama dengan mengambil keputusan tentang hidup dan mati. Terus terang, Deat Game mendorong orang untuk saling berburu. Misalnya semua orang ingin memburu Ang Li, karena selama dia membunuh Ang Li, dia bisa mengakhiri permainan dan mendapatkan bonus lebih dari 100 juta dolar AS. Walaupun kamu tidak bisa membunuh Ang Li, selama kamu memburu pemain lain, kamu tetap akan mendapat bonus. The Death Game adalah pertandingan kematian antara pemburu dan yang diburu. Permainan ini dibagi menjadi 4 pertandingan. Di game pertama, penembak jitu yang berada di peringkat daftar akan berpartisipasi. Di game ini, jika tidak ada yang bisa membunuh Ang Li, akan ada game kedua.
Game kedua akan diikuti oleh penembak jitu yang diberi peringkat di peringkat lokal, tetapi jika mereka membunuh 10 orang berturut-turut di game pertama, mereka juga berhak untuk berpartisipasi di game kedua. Pada ronde ketiga, para pemain peserta fokus pada penembak jitu Tianbang. Demikian pula, selama Anda dapat membunuh 10 orang berturut-turut di game kedua, Anda akan memenuhi syarat untuk game berikutnya terlepas dari apakah Anda awalnya diberi peringkat di daftar lokal atau daftar manusia. Jika Ang Li selamat dari game 3, maka permainan akan berlanjut ke game 4. Pertarungan puncak. Dikabarkan bahwa satu-satunya penembak jitu, dalam daftar dewa akan muncul saat itu dan menjadi lawan terakhir Ang Li. Tentu saja, jika seseorang dapat memburu 10 orang di game ketiga, dia juga berhak untuk berpartisipasi dalam pertarungan puncak terakhir. Namun, penembak jitu yang berada di peringkat daftar langit semuanya adalah master sejati. Sulit untuk membunuh satu pun, apalagi 10 pembunuhan berturut-turut. Begitu game Reaper diumumkan, langsung menjadi topik terhangat yang dibicarakan di kalangan penembak jitu di seluruh dunia. Apakah kamu akan berpartisipasi dalam game kematian? Orang yang mengenal satu sama lain akan menanyakan pertanyaan ini setiap kali mereka bertemu. Bagi semua orang, yang bisa mengikuti game pertama dianggap paling beruntung, karena semakin jauh permainannya, semakin kuat pula pesaingnya. Orang-orang di depan ingin membunuh Lian, tetapi orang-orang di belakang berharap Lian bisa bertahan di pertandingan sebanyak yang dia bisa. Iming-iming $100 juta terlalu besar. The Death Game akan diumumkan selama total 3 hari, dan 3 hari ini juga merupakan waktu untuk mendaftar. Dalam waktu kurang dari setengah jam setelah Death Game diumumkan, 100 orang mendaftar untuk berpartisipasi dalam game tersebut. Setelah hari pertama, jumlah pendaftaran yang berhasil melonjak menjadi 1.000. Hal ini karena banyak orang tidak mampu membayar biaya pendaftaran sebesar $100.000, jika tidak maka akan ada lebih banyak orang yang mendaftar pada hari yang sama. Sebuah agen real estate di negara kepulauan tiba-tiba menemui seorang pria parubaya. Mungkin karena tekanan pekerjaan jangka panjang, bagian atas kepala pria itu botak total. Shimazaki, kenapa kamu ada di sini? Yamada, bos agensi, melangkah maju dan bertanya. Yamada, aku ingin menjual rumahku. Jawab Shimazaki. Menjual rumah. Yamada terkejut pada awalnya, lalu merendahkan suaranya dan berkata, Shimazaki, apakah kamu akan berpartisipasi dalam permainan kematian itu? Shimazaki mengangguk penuh semangat. Apa kamu gila? Usiamu sudah tidak muda lagi. Apa kamu tidak takut mati dalam permainan itu? Lagi pula, kamu hanya punya satu rumah. Kalau kamu menjualnya, istri dan anakmu akan menyewanya di mana? Yamada menguliahi. Shimazaki berkata dengan wajah berat, Yamada, kamu tahu bahwa ketika aku masih menjadi tentara, aku adalah penembak jitu terbaik di seluruh brigade. Namun, sejak saya keluar dari militer, saya melakukan hal yang sama hari demi hari di pabrik. Saya merasa seperti saya sudah mati dan tinggal di kuburan. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Hanya karena saya tidak muda lagi, saya ingin mencobanya untuk terakhir kalinya. Jika saya bisa membunuh penembak jitu bernama Ang Li itu, saya bisa mendapatkan $100 juta. Jika sayangnya saya meninggal, selain biaya pendaftaran $100.000 AS, sisa uang hasil penjualan rumah harus cukup untuk biaya hidup ibu mereka untuk sementara. Petik 2. Hidup di dalam kubur. Yamada memandang mantan rekannya dan memiliki perasaan yang sama. Sejak pensiun dari militer, dia telah melakukan pekerjaan yang tidak disukainya. Dia dibebani dengan keluarga, pekerjaan, dan tekanan lainnya setiap hari. Apakah kamu benar-benar memutuskan? Yamada bertanya untuk terakhir kalinya. Shimazaki mengangguk penuh semangat. Yamada menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu bisa menitipkan rumahmu padaku dulu. Jika kamu bisa kembali hidup-hidup, maka kamu bisa menemukan cara untuk mengembalikan uang itu kepadaku. Terima kasih. Shimazaki membungkuk dan berkata ketika meninggalkan agensi, Yamada, jika aku tidak bisa memilih cara untuk hidup, menurutku aku harus bisa memilih cara untuk mati. Yamada melihat sosok Shimazaki yang pergi dan memikirkan tentang rekan-rekan dan teman-temannya selama bertahun-tahun, dia takut dia tidak akan pernah kembali. Brasil, di Gunung yang Malang. Roy baru saja kembali dari militer dan berdiri di samping tempat tidurnya. Ibunya, yang belum genap berusia 50 tahun, tampak sangat tua karena kekurangan gizi dalam jangka panjang dan terlalu banyak bekerja. Jika saya punya uang, pasti ada cara bagi ibu saya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Roy sangat menyalahkan dirinya sendiri. Dia adalah penembak jitu yang sangat baik di ketentaraan, tetapi setelah pensiun, dia hanya bisa bekerja sebagai penjaga keamanan, dengan gaji yang rendah. Huoyi mengeluarkan ponsel bekas, membuka forum kematian, dan melihat antarmuka pendaftaran dengan sedikit kengganan. Jika saya bisa mendaftar ke Death Game, meskipun saya tidak bisa menembak Ang Li, selama saya bisa menembak pemain lain, saya masih bisa mendapatkan bonus, yang akan membuat hidup ibu saya lebih baik. Pikir Roy. Mahalnya biaya pendaftaran sebesar $100.000 AS menjadi gunung besar di hadapannya. Menggigit. Ponsel Roy tiba-tiba berdering dan dia menerima email. Membuka email menunjukkan undangan yang dirancang dengan indah. Undangan permainan kematian. Roy mengikuti instruksi pada undangan tersebut dan mengisi namanya dengan jari gemetar. Baru setelah dipastikan berhasil mendaftar, Roy melompat dengan semangat.
Setelah menerima surat undangan tersebut, Roy tidak hanya berhasil membebaskan biaya pendaftaran sebesar $100.000, tetapi juga mendapatkan satu set perlengkapan sniper gratis sesuai kebutuhannya. Bu, kita akan memiliki kehidupan yang baik. Roy diam-diam bersumpah bahwa dia tidak hanya akan selamat dari permainan kematian, tetapi dia juga akan mendapatkan bonus yang cukup untuk meningkatkan kehidupan ibunya. Bang! Ang Lee menarik pelatuknya, dan Vali, yang hendak mengubah posisinya 100 meter jauhnya, mendapat peluru di pelindung tubuh dadanya. Ya Tuhan, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Vali berlari sambil memegang senapan sniper. Vali telah mencobanya tidak kurang dari 10 kali hari ini, dan dia akan dengan mudah dibunuh setiap kali dia menghadapi Ang Lee. Lian tersenyum tipis. Jika dia tidak bisa menghadapi Vali, apalagi yang bisa dia lakukan untuk berpartisipasi dalam game kematian. Bersambung.